والصلاة والسلام على أفضل أنبياء سيدنا محمد حبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk berzikir, untuk berdoa, untuk merujuk kepada Allah taala dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sehingga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah dari Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Dan ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Berkenalanlah, mendekatlah kepada Allah saat kamu dalam keadaan suka, saat kamu dalam keadaan senang, saat kamu dalam keadaan bahagia. Niscaya Allah Ta'ala akan mengenali kamu saat kamu dalam keadaan susah, sehingga dikenali dan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya sementara, enggak ada yang abadi. Seandainya dunia ini abadi, ya maka enggak perlu lagi ada surga ataupun ada neraka, tetapi semua ini sementara. Dan dunia dibandingkan surganya Allah taala enggak ada apa-apanya. Allah taala jadikan dunia ini tempat ujian, tempat cobaan. Sehingga mukmin target mereka adalah mengejar apa yang ada di sisi Allah, mengejar surga, mengejar akhirat. Sehingga Allah Ta'ala jadikan dunia ini semuanya itu harus mencicipi, merasakan kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kalian kabur darinya sesungguhnya dia akan memergoki kalian, akan menemukan kalian. Dan apabila seseorang meninggal dunia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan akan perbuatannya yang baik ataupun yang buruk. Dan kita hidup di dunia ini, dunia bukan tempat kampung halaman kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halamannya kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala di dalam surganya Allah Ta'ala. Itu kampung halamannya beliau. Dan itu adalah kampung halaman kita. Nah, pastikan saat kita ditugaskan di dunia ini, saat kita pulangnya kita benar ke kampung halaman, ke surga, ya, bukan ke dalam neraka. Sesungguhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini penuh dengan ujian, dengan cobaan. Dikatakan kaifa tardha bidunya la tadum husyat syughlan wa bu'san wa humum wa ana'an wa fana'an wa humum farfuduha innaha nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir. Bagaimana kamu merasa puas dengan dunia yang tidak abadi, yang tidak langgeng? Yang sehat enggak selamanya sehat, enggak langgeng sehatnya dia. Begitu juga yang kaya enggak selamanya kaya. Begitu juga yang senang enggak selamanya senang. Yang hidup enggak selamanya hidup. Itu semuanya akan berputar. Yang hidup akan mati, yang kaya bakalan miskin, dan begitu seterusnya. Dunia ini dipenuhi dengan banyak perubahan, dan dunia ini dipenuhi sesak dengan cobaan, ujian, penyakit, dan kematian. Sehingga target kita bukan dunia. Jadikan target kita mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah taala cinta kepada seorang hamba, Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Dan ujian beragam. Ada yang diuji dengan kematian dari orang yang dia kasihi. Ada yang diuji dengan kehilangan barang, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan gangguan dari manusia, ada yang diuji dari keluarga, dari saudara, dari kerabat, dari tetangga, dari famili, dari lingkungan, dari pemerintah, dari rakyat. Ujian beragam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira." Kita diciptakan untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan kehidupan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang paling pandai dalam bersikap, pandai bagaimana bersikap menyikapi nikmat, pandai bagaimana menyikapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mukmin yang pandai bersikap. Rasulullah bilang, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, apapun yang menimpa dia selalu baik aja. In asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, dia syukur. Syukurnya dia lebih baik daripada nikmat yang dia dapatkan. Kalau ditimpa dengan ujian, dengan musibah, dia sabar. Sabarnya dia lebih baik daripada seandainya ujiannya itu diangkat. Masya Allah. Nah karenanya itu apa yang Allah Ta'ala perlakukan kepada hambanya itu beragam. Ada nikmat, ada ujian. Dan kita disuruh menyikapi setiap perlakuan Allah dengan sikap yang benar. Kalau dikasih nikmat, kita disuruh bersikap syukur. Itu tugas kita, hingga kita dapat pahala. Kalau kita dikasih ujian, cobaan, hal yang buruk, kita disuruh bersabar dan kita dapat pahala. Jadi mukmin mau dikasih ujian, mau dikasih nikmat, tetap dia dapat pahala. Dapat pahala. Beda sama orang yang imannya tanggung, sama orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Kalau dikasih nikmat, kalap, lupa daratan, lupa menikmat. Dipakai tuh nikmat buat maksiat, dipakai tuh nikmat buat mabok-mabokan, dipakai tuh nikmat untuk mutusin silaturahmi, dipakai tuh nikmat buat hal-hal yang nggak benar. Kalau dikasih ujian, cobaan, dia berkeluh kesah, ngeluh terus kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun yang menimpa orang semacam ini, ya selalu keburukan aja, membuat dia makin jauh dari Allah Ta'ala. Itu innal insana, ini fitrahnya manusia, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, tabiatnya manusia itu berkeluh kesah. Kalau dia dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, pelit. Giliran dikasih musibah, dia berkeluh kesah, mengeluh, ngadu ke sana sini. Banyak kan orang coba nih, kalau lagi nggak punya duit, dia ngeluh, saya lagi nggak punya duit nih, saya lagi punya utang nih, lagi susah nih. Tapi kalau lagi punya duit, nggak pernah bilang saya lagi banyak duit nih. Ngadunya saya lagi kurang tidur, nggak bilang saya lagi banyak tidur. Ngadunya bilang, aduh saya lagi kelaparan, nggak ada makanan. Nggak pernah ngadunya, saya lagi kekenyangan, terlalu banyak makan enak. Mengeluhnya itu, mengadunya kepada manusia itu saat itu, saya lagi sakit, badan saya nggak enak. Nggak pernah mengadu kepada manusia, badan saya lagi sehat. Lupa kepada nikmat dari Allah Ta'ala. Itu nikmat dipakai untuk hal-hal yang nggak baik. Giliran ditimpa musibah dan diuji oleh Allah Ta'ala, dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karenanya itu, jadilah tuh orang yang sholat. Orang yang sholat itu nggak demikian. Mereka orang yang pandai bersyukur, mereka orang yang pandai bersabar. Dan kematian itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan kepada semua makhluk-makhluknya. Bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati, mereka semuanya juga bakalan mati. Semuanya kita akan meninggal dunia. Nabi Nuh waktu ajalnya datang, itu anaknya bertanya. Nabi Nuh diberikan umur oleh Allah Ta'ala lebih dari 1000 tahun umurnya dia. Waktu wafat meninggal dunia dalam keadaan sekarat, anaknya bertanya, kaifa taral hayah, wahai ayahku, bagaimana kamu dapati kehidupan? Kehidupan itu seperti apa sih yang kamu rasakan? Kamu hidup 1100, 1200 tahun, bagaimana tuh rasanya kehidupan? Maka beliau bilang, Nabi Nuh mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini kadarin laha baban, bagaikan sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Tadkhul min ahadihima wa takhruj min akhar.
Dunia bagaikan rumah dengan dua pintu. Kamu masuk dari salah satu pintunya dan keluar dari pintu yang lain. Subhanallah. Dunia antara orang yang check in dan orang yang check out. Iya kan? Ada orang yang check in. Siapa yang check in? Yang lahir ke dunia. Orang yang check out, orang yang meninggal dunia. Ada, kalau semuanya check in, dunia nggak cukup buat mereka semuanya. Tapi ada yang check in, ada yang check out. Begitulah dunia, Masya Allah. Dan ini gilirannya kita yang lagi nempatin ini dunia nih, gilirannya kita. Enggak selamanya. Sebelum kita ada ribuan generasi, setelah kita masih ada ribuan generasi, kita di sini sementara bakal digantikan oleh orang lain. Tempat yang kita duduki dulu juga diduduki oleh orang lain. Tempat tanah yang kita miliki dulu dimiliki oleh orang lain. Pemandangan yang kita nikmati dulu dinikmati oleh orang lain. Mana tuh orang lain? Udah mati, berlalu zamannya dia. Dan kita akan berlalu digantikan oleh generasi yang lain lagi. Nah karenanya itu ulama bilang jangan takut sama mati, takut sama dosa. Takut sama dosa. Sungguh sial, celaka orang yang meninggal dunia menghadap kepada Allah, sedangkan masih ada dosa kecil yang belum diampuni oleh Allah, yang Allah ingin menuntut dia atas dosa tersebut. Wah, kalau ada begini mampus nih orang, celaka. Itu dosa kecil yang belum diampuni Allah, dan Allah ingin menuntut dia atas dosa kecil tersebut. Seandainya kita dihukum atas dosa kita yang paling kecil, kita celaka. Bagaimana? Sedangkan kita punya dosa-dosa yang gak kecil. Bukan cuma satu, ada banyak. Bukan dosa kecil lagi, dosa-dosa besar yang kita punya. Seandainya kita meninggal dunia, kita masih dalam keadaan durhaka sama orang tua, celaka kita. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita memutuskan silaturahmi dengan kerabat, famili, saudara, sepupu, paman, ponakan, maka kita rugi, celaka. Itu katanya qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Itu ulama bilang begitu, dalam riwayat demikian. Kemudian celaka orang yang meninggal dunia sedangkan dia masih ngambil haknya orang. Haknya orang diambil, ditahan, dicuri, dia makan haknya orang, enggak dia kembalikan. Bagaimana besok hari kiamat akan menghadap Allah Ta'ala, sampai disebutkan bahwasanya kembalikan tuh haknya orang lain selagi kita di dunia sebelum datangnya hari kiamat, di mana tuh hari kiamat nggak ada dinar, nggak ada dirham. Kita nggak punya mata uang rupiah, nggak punya mata uang dolar. Di sana mata uang nggak berlaku. Mata uangnya tuh kursnya dia, mata uangnya cuma hasanat wa sayyiat, pahala ataupun dosa. Sehingga ketika Nabi bilang atadrun manil muflis, tahukah kalian siapa gerangan orang yang bangkrut? Dia bilang orang yang bangkrut yang hutangnya lebih banyak daripada duitnya dia, daripada asetnya dia. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, kata Nabi, orang yang bangkrut adalah yang di dunia dia beramal soleh, banyak amalannya, pahalanya tuh amal ibadatnya bagaikan gunung saking banyaknya. Tahu-tahu akan tetapi ya diri bangkit hari kiamat punya pahala bagaikan gunung, tapi dia pernah ngambil haknya fulan, pernah ngatain fulan, pernah gosipin si fulan, pernah memukul si fulan, pernah ngezalimin nih manusia-manusia, orang-orang lain, pernah dia ganggu, pernah dia caci, pernah dia maki, pernah dia gosipin, pernah dia dengki, pernah dia prasangka, walaupun prasangka buruk, itu dia ngezalimin orang itu. Ataupun dia memukul atau menampar, ataupun juga dia melakukan ngambil haknya orang, ngambil sendalnya orang, ngambil bajunya orang, ngambil duitnya orang, ngambil tanahnya orang, ngambil haknya orang lain. Maka di hari kiamat itu dia wajib membayar kepada orang tersebut, bayar, dan bayarnya itu nggak pakai duit, bayarnya dengan pahala. Ayo, kamu punya sholat berapa? Kamu mesti bayar nih. Yang kamu pernah ngezalimin dia, dibayar, tahu gak? 1 sen, 1 rupiah. 1 rupiah itu dibayarnya itu, ditebusnya itu danik. Itu 1 danik atau 1 sen itu harus ditebusnya dengan 70 amalan fardu yang makbulah, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan fardu kita ada berapa? Yang diterima sama Allah Ta'ala ada berapa? Nah kita harus ngebayarnya
1 sen dengan hal 1000. Gimana kalau 1000? Gimana kalau 2000? Gimana kalau 10.000? Gimana kalau 1 juta? Gimana kalau 2 juta? Sehingga habis, pahalanya udah habis diborong. Dia sholat 1000 rakaat, habis. Dia puasa 1000 tahun, habis. Dia haji 1000 kali, habis buat ngebayar itu semuanya. Sedangkan tuntutan masih banyak. Dan kamu mesti bayar, tapi pahala udah habis. Ya udah, kejahatan dosanya orang yang dia zalimi ditaruh di timbangan itu orang. Yo, kalau begitu kamu nggak bisa bayar dengan pahala kamu, ya kamu ambil dosanya dia, ditumpukin. Itu katanya siapa namanya, Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Itu beliau menukil bahwasanya man ughtiba ghibatan wahidatan ghufira nisfu dzunubi. Barang siapa yang digosip, ya, bukan dia ngegosipin, orang lain ngegosipin dia. Ya, barang siapa yang digosipkan, diomongin orang, 1 kali dia diomongin orang, digosipin orang 1 kali, maka dia dapat imbalan dari Allah Ta'ala. Tahu apa? Diampunin setengah dosa-dosanya dia. Kemana setengah dosa-dosanya? Ditibanin ke orang yang gosipin dia. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga tuh orang tadinya dibangkit hari kiamat punya pahala 1 gunung, berubah jadi punya dosa 20 gunung. Pahalanya nggak ada. Nah itu orang yang bangkrut besok di hari kiamat. Nah karenanya itu, ayo perbaiki diri kita. Selagi masih di dunia, haknya orang ya kita balikin. Kita pernah ngatain orang, mencaci orang, ngezalimin orang. Terus jangan benci sama orang, jangan dengki sama orang, jangan ngatain orang. Apalagi kalau di medsos, apa aja mau dikomentarin. Atau ngasih jempol, wah like, jempol, bagus. Itu jangan dikira gratis. Besok hari kiamat dituntut. Besok ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Subhanallah. Itu sampai disebutkan bahwasanya al-mustami' ahadul mughtabain. Pendengar adalah salah satu dari 2 penggosip. Nabi nggak ngajarin kita mendengki. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan membenci kepada sesama muslim, rugi meninggal dunia dalam keadaan membenci, mendengki kepada sesama muslim. Ya, karenanya itu kata Rasulullah, ini stata'ata antana wa laysa fi qalbik ghil ala ahadin minal muslimin fafa'al. Kalau kamu bisa tidur di malam hari sedang di hati kamu enggak ada benci kepada satu muslim pun juga, laksanakanlah. Beruntung orang macam begini. Nabi bilang ini bentar lagi ada masuk orang min ahlil jannah, penghuni surga. Dilihat siapa? Enggak tahunya bukan senior sahabat yang junior, yang enggak dikenal, yang biasa-biasa aja. Dicek sholatnya biasa, standar. Puasanya biasa, standar. Bilang apa yang membuat kamu unggul? Dia bilang saya nggak tidur di malam hari, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Jangan benci sama orang, cintai semua orang, cintai semua muslimin. Itu abdal ummati, wali-wali abdal dari umatku. Faktor yang membuat mereka jadi wali bukan banyaknya sholat, walaupun sholatnya banyak. Bukan karena banyaknya puasa, walaupun rajin puasa. Tapi yang membuat mereka menjadi wali besar bukan karena itu semua, tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya kepada semua muslim. Ini yang membuat mereka menjadi unggul, menjadi mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita. Dan Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum Ammafurullah Haji Umar. Masya Allah, Haji Umar adalah salah satu sahabat dari ayah kami. Itu beliau cerita, Haji Umar itu dulu juga sering ke rumah dulu waktu ayah kami masih hidup. Kemudian juga almarhum Haji Umar sering kalau abah saya jalan undangan acara di mana, Haji Umar ayo ikut jalan pergi kemana-mana. Ada beberapa tempat beliau pergi sering sekali. Masya Allah, ikut dengan almarhum, ikut dengan ayah kami, mendampingi ayah kami di dalam berdakwah ke banyak tempat, ke banyak daerah. Rahimahumullah. Masya Allah, orang dulu hidupnya berkah, hartanya berkah, keluarganya berkah, hidupnya berkah, matinya pun juga berkah. Masya Allah, dijadikan insya Allah kuburan beliau sebagai taman-taman surga, dilapangkan kuburannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala kesalahannya, Allah Ta'ala angkat derajatnya, Allah Ta'ala berikan keberkahan insya Allah kepada keluarga besar beliau, anak,
cucu, mantu, keluarga besar beliau insyaallah senantiasa dalam keberkahan, dalam perlindungan dari Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah menjadikan kita orang-orang yang menempuh jejaknya para kaum salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa salli wa sallim ala habibik sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, waj'al thawaba ma qara'na min khatmatil Qur'anil azim, ma ahlalna ma sabbahna ma astaghfarna ma sallayna ala habibik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadhihi sa'ati syarif hadiyah wasila wa rahmah nazilah barakah syamilah nuhdi thawaba dhalika lar habibina syafina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ali dhurriyyati wa ashabi wa ahbabih sayyidina al-muhajir wal faqih wa sakar sakran al-muhdar wa nadri fil adi syekh Ali Syihab bin Syekh Abu Bakar bin Salim kafati awladi sayyidina Ali bin Sayyidina Ahmad bin Muhammad Abdurrahman bin Syekh Abdul Marba Syekh Ali Baras wa Abdullah al-Haddad Sayyidina Ahmad bin Zain al-Habsyi Jad Ali bin Abdul Rahman Sayyidina Ahmad bin Jinna al-Habib Nawf Sayyidina Ahmad bin Jinna wa usulihim furahim bidhahim ajma'in wa man amara hadhihi al-jahl mubarakah bid'awah wal ilm wa salah wal irsyad ولا إله إلا الله في هذه الجهة المباركة خصوصا المرحوم المغفور له حجي عمر بن حجي قامين والديه ووصولهم فرائهم المرحوم حجي زهرة بنت حجي جمال الدين بن سيرين حجي صفية بنت سيهون حجي قامين بن سوang بن آدم وميكا بنت عجي مردان بن حجي عمر وسالم بن حجي عمر مرسي بنت حجي عمر زين الدين بن حجي عمر مراسان بن حجي عمر علا بنت حجي عمر مريادي بنت حجي عمر خالدة بنت حجي عمر وجمرة بنت حجي مرزوقي ومحمد أكبر بن عبد الرئيس حجي سداس بن كجيل شناية بنت حجي طالب مشفع بن حجي هاشم والأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تغشهم رحمة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى على بين أيديهم اجعل فداء لهم من النار فكاك لهم من النار حجابا لهم من النار سترا لهم من النار اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارفع في درجاتهم أجزل في عطياتهم تجاوز عن سيئاتهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جنة الخلود بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.